Silakan duduk. Hari ini adalah bulan Agustus, betul saudara? 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Amin. Cepat atau lambat? Kalau yang ngomong cepat pasti bahagia itu. Kalau yang ngomong lambat, waduh kurang bahagia saya. Cepat ya saudara ya. Kita berbahagia di dalam Yesus. Amin. 4 bulan lagi. Dan bulan ini adalah bulan Agustus, bulan proklamasi. Betul saudara? Apa itu proklamasi? Adalah suatu kemerdekaan, nggak salah juga Cilis. Tapi proklamasi adalah pernyataan. Amin saudara. Pernyataan atau deklarasi untuk memulai sesuatu hal yang baru. Itu arti proklamasi. Pernyataan atau deklarasi untuk memulai sesuatu hal yang baru. Amin saudara. Kalau kita hari ini kita deklarasi, kita proklamasikan, kita menyatakan ada sesuatu yang baru atas hidupku, atas bangsaku, atas negeriku, atas pelayananku, atas keluargaku. Amin. Atas ekonomiku. Itu pernyataan, memproklamasikan. Itu artinya saudara. Makanya setiap kali di dalam kehidupan kita seringkali kita diajari, ayo deklarasi. Ayo kita memperkatakan. Artinya apa? Ayo kita mengatakan hidup yang baru. Menyatakan hidup yang baru. Dari kita dulunya yang berdosa, kehidupan lama kita menjadi kehidupan baru. Dan Yesus sendiri sudah menebus hidup kita dengan kuasa darah Yesus. Saudara tahu artinya? Itu adalah kemerdekaan yang sejati. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ditebus. Mereka bukan lagi sebagai budak, tapi mereka mendapatkan kemerdekaan sebagai apa? Pahlawan, sebagai tentara yang ajaib. Karena firman Tuhan berkata, mereka bukan slave, bukan budak lagi, tapi mereka sebagai suatu pasukan yang keluar dari tanah Mesir. Dan hari-hari ini kita sadar, maupun kita nggak melihat, tapi kita sadar bahwa penebusannya di kayu salib. Itu membuat kita mendapatkan tiket untuk mendapatkan keselamatan untuk selama-lamanya. Amin. Sadar gak saudara? Saya ingat beberapa tahun yang lalu, tahun 2024, saya nengok bersama Ibu Nani, nengok Sofi. Betul ya Bu ya? Waktu itu kita naik dari sini ke Jepang, saya lupa, tapi dari Jepang ke Kanada kita naik JEL. Betul. Pada waktu itu saya sama Ibu Nani itu dapat, itu pertama kalinya saya naik pesawat terbang saudara. Dan awal nggak naik yang bisnis. Tapi ketika dari Jepang menuju ke Kanada, itu saya dan Ibu Nani itu di-upgrade. Dan saya nggak tahu caranya bagaimana, saya naik bisnis kelas. Buat saya itu bukan cuma bisnis kelas yang ada di Batik Air atau Garuda. Tapi itu benar-benar super bisnis kelas. Ketika saya waktu itu mungkin sekitar 3 jam kita menunggu di Jepang. Terus kita naik. Terus Ibu Nani ngomong, "Look, nanti kita naik bisnis kelas." Saya nggak ngerti ya, bayangan saya bisnis kelas. Oke lah, gitu loh. Tapi ketika saya masuk, semua pramugari mempersilahkan semuanya. Ada perasaan nggak layak di dalam hati ini. Kok saya duduk di sini kayaknya nggak layak ini. Semua melayani saya, mau minum apa, dibawain handuk hangat, dipersilakan duduk, dikasih selimut. Dan kursinya itu nggak kursi kecil-kecil seperti ini. Maaf kata nggak seperti Lion Air, nggak seperti Batik Air. Gede, mungkin saya bisa berdua itu duduk. Sama istri saya juga bisa itu. Itu gede banget, empuk kursinya. Saya berdua di situ. Tapi hari itu ada perasaan, aduh nggak layak saya terima ini harusnya. Saya kayaknya duduk di belakang lebih oke lah, tapi nggak layak. Tapi hari itu saya harus duduk di tempat itu. Karena apa? Saya nggak diusir. Karena saya punya tiket. Dan tiket itu saya nggak bayar sendiri. Tiket itu sudah ada yang bayarin saya. Dan saya dengan bebas boleh memakai fasilitas apapun di tempat itu. Karena ada tiket.
Coba saya nggak punya tiket, saya nggak boleh masuk. Dan hari ini kita semuanya punya tiket. Amin. Tiket yaitu darah Yesus Kristus yang sudah dicurahkan. Saya nggak layak, saudara pun nggak layak. Tapi karena kita punya tiket, kita dilayakkan. Kita bisa menerima fasilitas. Dan niscaya benar, perjalanan dari Jepang ke Kanada itu cukup jauh, betul saudara? Dan itu dilewati dengan cepat. Pagi-pagi dibangunin sama, udah ada alarm kecil banget, lembut alarm yang nggak kayak alarm handphone, enggak. Waktunya mandi, waktunya membersihkan. Sudah pagi ternyata, sudah tidur, dikasih handuk hangat, ditawarin minum. Dikasih, kalau kita di pesawat bisnis kelas domestik itu cuma dikasih makanan toh saudara. Ini dikasih menu restoran, fine dining. Itu namanya bisnis kelas. Hari ini kita juga sama-sama terima tiket yang sama. Amin. Kemerdekaan yang daripada Tuhan. Mari gunakan kemerdekaan itu dengan bijak. Mari gunakan kemerdekaan itu dengan takut akan Tuhan. Maka niscaya kita akan sampai tujuan dengan penuh kemenangan. Amin. Tidak ada pemotongan destiny di antara setiap kita umat Tuhan. Dan saya percaya dan yakin apapun boleh terjadi. Mungkin di sana, di atas, waktu kita terbang itu mungkin ada badai. Tapi percayalah, Tuhan pasti menjamin pendaratan yang aman buat hidup kita. Dan saya percaya inilah waktunya kalau kita menyadari namanya kemerdekaan. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau baca di Lukas 14 ayat 16 sampai 19. Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia, Allah Bapa di surga, telah mengurapi aku, yaitu Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Di sini dikatakan seperti biasa, artinya Yesus sudah biasa menyampaikan apa yang Tuhan Bapaknya nyatakan, dia sampaikan kepada umat, kepada murid-muridnya. Dan di sini juga dia dikatakan ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Artinya sekali lagi, Tuhan adalah orang yang diurapi. Dan dia Tuhan adalah orang yang penuh dengan hikmat. Di dalam kehidupan kita, minggu lalu Ibu Nani sudah mengatakan musim-musim. Kita harus mengerti musim-musim dalam kehidupan kita. Apakah itu musim kekeringan, musim kesukaran, musim kelimpahan. Kita sudah melewati namanya musim pandemi. Menurut manusia adalah musim pandemi. Tapi percayalah, di dalam Yesus ada pemeliharaan Tuhan, ada jaminan Tuhan. Bahkan burung gagak pun Tuhan akan kirimkan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini adalah bakal ada musim yang baru buat setiap kita. Dan di dalam musim yang baru kita butuh yang namanya pengurapan yang daripada Tuhan. Bukan seperti biasa. Tadi nas Alkitab berkata seperti biasa. Tapi mulai dari hari itu, Yesus gak seperti biasa lagi, saudara. Dia melewati musim yang baru. Yaitu musim di mana dia harus pergi ke kota demi kota, ke desa demi desa, untuk melayani, untuk menggenapkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Artinya apa? Dia seperti biasa, Yesus setiap hari Minggu dia datang ke bait Allah.
Tetapi ketika dia terima pengurapan yang baru, ketika Yesus terima pengurapan yang baru, dia menghadapi musim yang baru. Tuhan berkata, aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Artinya dia sedang lagi memprofetikan, lagi menubuatkan dirinya sendiri. Kalau pada biasanya aku pergi setiap hari Minggu ke tempat ini, tapi hari itu ketika dia terima pengurapan yang baru daripada Tuhan, Yesus menghadapi musim yang baru. Dia harus datang ke kota demi kota, dia harus datang ke desa demi desa untuk melayani orang-orang. Sampai kehendak dan rencana Tuhan itu jadi di dalam kehidupan Yesus. Amin saudara. Saudara bisa nangkep sampai saat ini? Bisa nangkep? Ketika Yesus, tadi Nas berkata seperti biasanya. Tapi ketika dia menerima pengurapan baru, ketika dia baca kitab Yesaya, dia tahu ini waktunya. Aku harus masuk ke kota demi kota, ke desa demi desa. Sampai kerajaan Tuhan, sampai kehendak Dia jadi atas hidup setiap saya dan saudara. Amin. Dalam segala sesuatu kehidupan kita ada musimnya saudara. Ada musim menanam, ada musim menuai, ada musim hujan, ada musim kemarau. Tapi percayalah, maupun kita dalam musim yang terbaru, kita butuh yang namanya pengurapan yang daripada Tuhan. Sekali lagi, seperti yang pernah saya katakan, pengurapan itu seperti seragam saudara. Ketika kita memakai seragam itu, kita menjadi ambassador, kita menjadi duta besar kerajaan surga. Bukan kita yang dilihat, tapi kerajaan surga yang dilihat. Dan apa yang mustahil buat dunia, ketika kita memakai pengurapan itu, ketika kita mengambil pengurapan itu, kita percaya setiap pintu yang tertutup akan terbuka. Setiap masalah dalam kehidupan kita, gunung yang terlalu besar dalam kehidupan, gunung itu akan dipindahkan. Amin. Dan saya percaya dan yakin, mari pengurapan yang daripada Tuhan, hikmat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Di ayat berikutnya, di Yakobus 1 ayat 5 saudara. Yakobus 1 ayat 5. Tolong saya. Ya, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Dan ayat 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dan tadi ayat, kalau kita kekurangan hikmat, kita itu bisa datang kepada Tuhan karena kita sudah punya tiket itu loh. Iblis gak bisa mengganggu gugat kita. Kamu gak layak. Kamu gak layak. Gak bisa iblis. Aku punya tiket. Aku punya tiket VIP. Aku punya tiket bisnis kelas. Dan aku bisa masuk menghadap untuk meminta hikmat itu di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Minggu lalu saya cerita tentang iman dan hikmat. Betul saudara? Yeremia 10 ayat 12 berkata seperti ini saudara. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Sekali lagi saya mau bacakan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit
dengan akal budinya. Tuhan yang maha kuasa menciptakan dunia ini bukan cuma dengan power, tapi dengan wisdom atau hikmat, kebijaksanaan, dan juga menata dunia ini dengan akal budinya. Hari-hari ini kita penting untuk mengenali musim dalam kehidupan kita. Kita butuh iman dan kita butuh yang namanya kebijaksanaan. Amin saudara. Dan itu saudara dan saya bisa minta ke Tuhan. Untuk supaya kita ini bisa mengerti yang namanya hikmat Allah. Amin. Perjalanan dari sini ke Kanada jauh gak Ibu Ina? Jauh ya. Menurut saudara perjalanan paling jauh itu di manalah? Dari sini kemana? Antartika? Ya, setuju? Ujung dunia itu mana sih? Katanya ujung dunia itu Indonesia loh saudara. Betul? Ujung dunia itu Indonesia. Ya saya sih gak masalah lah. Kalau kita ke Antartika emang jauh. Coba saudara semua mengkilan semua tangannya. Saya tuh ngerenung saudara. Perjalanan terjauh dalam hidup kita itu. Coba semua pegang hatinya. Sekarang dikilan ke kepala. Berapa kilan? Berapa kilan? 2 kilan ya rata-rata ya. Menurut saya perjalanan terjauh ketika kita baca firman Tuhan cuma sampai di pikiran. Gak pernah sampai di hati. Itu perjalanan terjauh di dunia ini. Ngerti firman Tuhan. Ngerti hikmatnya. Oh iya saya baca Alkitab. Tapi gak pernah tahu. Tuhan, aku gak pernah ngerti dalam hati ini. Jujur saudara. Ngerti di pikiran. Ini loh firman. Ini loh hikmatnya seperti ini. Tapi ini gak pernah sampai di hati, ini gak pernah. Banyak perkara, Pak Yusak sering ngomong. Banyak perkara yang gak aku mengerti. Tapi hari ini bukan kita ngomong, aduh Tuhan gimana ya. Percaya, minta ke Tuhan. Nggak sanggup ini dari pikiran. Cuma 2 kilan loh saudara. Kita ke Jepang aja tuh mungkin 7-8 jam saudara. Dari Jepang ke Winnipeg itu 12 jam. Betul ya? Kalau nggak salah. Itu jauh kan? Tapi ini loh, dari pikiran ini, kok gak ngerti ya Tuhan. Sampai ke hati ini gak ngerti, jujur gak ngerti saudara. Saya ini umur 43 tahun saudara. Tapi saya ngerenung Tuhan, iya ya Tuhan. Perjalanan terjauh itu bukan dari sini sampai Antartika. Tapi perjalanan terjauh itu ya, ini loh. Baca ya Alkitab ya baca. Tapi sampai sini tuh gak ngerti. Gak ngerti saya. Ada firman Tuhan lagi Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7. Untuk menghadapi setiap musim dalam kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya mau baca sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita. Tuhan yang beri loh. Bukan orang tua saudara. Bukan istri saudara. Bukan si suami saudara. Bukan anak saudara. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Kasih. Saudara tahu itu. Dan ketertiban. Minggu lalu saya juga sempat bacain Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amin. Kata ketertiban di bahasa Inggrisnya di aslinya berkata good judgment. Hikmat butuh yang namanya ketertiban di dalam kehidupan kita
di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya ketertiban. Amin. Ketika ketertiban itu dilanggar, ternyata hasilnya nggak baik. Ketertiban dalam hal manajemen, ketertiban dalam hal keuangan. Hikmat, dengan hikmat rumah didirikan, bukan dengan cinta rumah didirikan. Bukan dengan kasih sayang itu ditegakkan, tapi dengan kepandaian dan dengan pengertian. Bukan yang lain. Dengan pengertian kamar-kamar itu diisi dengan bermacam-macam harta benda. Hari ini kita butuh hikmat, kita butuh kepandaian, kita butuh pengertian. Dan itu semua bisa diminta. Amin. Di mana tidak ada ketertiban di dalam rumah tangga kita, kehidupan kita akan menjadi tidak baik. Tertib waktu, tertib manajemen, tertib keuangan, tertib yang namanya pengertian, itu harus ada ketertiban. Ketika itu cuma diomong dengan, yang penting kan gue mencintai lu, yang penting kan gue sayang sama lu, yang penting kan gue cuma perhatiin lu. Ternyata firman Tuhan berkata, enggak cukup nak. Hikmat dengan rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Enggak cukup cuma cinta, saudara. Dan kalau kita tahu diperlukan hikmat dan pengertian untuk menata dan mengelola kehidupan kita, supaya kita enggak salah dalam menilai setiap musim dalam kehidupan kita. Amin. Amsal 8 ayat 11 berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata, dan apapun yang diinginkan orang-orang tidak dapat menyamainya. Minggu lalu waktu saya sharing, Ibu Rani sudah ngomong, hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Kita mau baca firman-Nya. Di Ayub 12 ayat 12. Ayub 12 ayat 12 berkata seperti ini. Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Ayat berikutnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Di bahasa Inggris The Message berkata seperti ini, saudara. Apakah Anda pikir dengan menjadi tua engkau sudah bijaksana? Dan bahwa Anda sudah tua, Anda memahami kehidupan? Tanda tanya. Kebijaksanaan sejati dan kekuatan sejati adalah milik Tuhan. Dan dari Tuhan kita belajar bagaimana hidup dan juga untuk apa kita hidup. Itu The Message ngomong itu. Jadi artinya apa? Kita harus belajar dari hikmat Tuhan. Karena seperti ranting tidak dapat berbuah kalau dia tidak nempel kepada pokok anggur yang benar. Dan di dalam setiap musim kehidupan kita, seperti Mazmur berkata, berbuah pada setiap musimnya. Amin. Musim apapun dalam kehidupan kita, kita akan berbuah lebat. Amin. Kalau kita nempel sama pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Hidup kita bisa dengan puas. Apapun boleh terjadi. Gelombang badai hidup boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita punya hikmat Tuhan, ternyata kita hidup ini bisa puas, bisa bersyukur. Amin. Yang kedua, saudara, gimana caranya kita bisa dapat hikmat itu? Kerendahan hati, saudara. Dalam hidup, dalam musim yang berbeda. Saudara tahu cerita tentang janda yang mengisi buli-bulinya dengan minyak.
Ketika Elisa berkata, sana ambil buli-buli, jangan terlalu sedikit, pinjam ke tetangga-tetangga. Dengan kerendahan hati, janda itu mau pinjam. Amin saudara. Amsal 1 ayat 7. Saya mau bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salah satu cerita yang paling populer, bisnis yang menggiurkan di Alkitab, yaitu apa? Ketika janda itu mengambil buli tetangganya dan mengumpulkan semuanya. Saudara tahu, buli-buli yang tinggal sedikit itu, firman Tuhan berkata, jadi sedikit habis atau jadi banyak? Jadi banyak saudara. Dan buli-buli itu semuanya terisi full, tidak ada yang tersisa. Ketika buli-bulinya itu, bejananya itu habis, minyaknya baru habis. Itu ada di kitab Raja-Raja, betul saudara? Itu janda sudah gak punya apa-apa. Dia hanya punya bejana. Dan saya ngomong, dia punya kerendahan hati untuk nurut apa yang Elisa katakan. Dan hari itu terjadi mujizat. Amin. Si janda ini kalau nggak salah itu istri Nabi. Betul saudara? Istri Nabi utangnya akeh. Hati-hati loh. Nggak semua Nabi nggak punya utang. Nabi aja punya utang. Nabi punya utang banyak. Itu ada di Alkitab. Yang ditolong sama Elisa itu. Hari ini apa problem dalam hidupmu? Siapkan bejana-bejanamu. Siapkan bejana-bejanamu. Jangan terlalu sedikit. Siap untuk terima mujizat. Karena mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih nyata. Amin. Yang terakhir saudara. Kita bisa terima hikmat Tuhan. Ketika kita rajin. Amin. Orang rajin dicintai orang. Amin. Bukan orang pinter loh. Orang pinter kebanyakan wah gila-gila lah. Tapi orang rajin itu siapa yang bisa menemukan? Amsal 10 ayat 4 dan 5. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas? Dengerin, siapa mengumpulkan pada musim panas? Musim panas itu gak enak saudara. Musim dingin lebih enak buat saya. Musim panas itu ya panas. Namanya kepanasan ya ireng, geteng. Kadang-kadang melodok kulitnya. Musim panas. Ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Seperti janda tadi. Mungkin kalau orang ngomong, Tuhan, kalau engkau pengen buat keajaiban pada janda, ngapain sih harus bawa buli-buli dari tetangga? Udah aja buli-buli itu berbual-bual, bersumber-sumber, nggak habis-habisnya. Kalau perlu datengin dari surga glodak, drum. Kenapa kok janda itu harus, ayo kamu pergi. Ada hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan malas. Jangan malas. Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang pertama, hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Cara kita memperoleh hikmat adalah itu. Kita cari Tuhan dengan segenap hati kita. Cari kerajaan Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi saya katakan tadi, apa? Rendah hati, jangan sombong. Seperti janda itu. Enggak, saya enggak mau seperti itu. Kerendahan hati. Dan yang terakhir, rajin. Biarlah setiap kita boleh melewati musim dalam kehidupan kita dengan penuh kemenangan. Amin. Kita tetap pegang. Musim apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dia Tuhan
yang akan memberikan musim terbaik dalam hidup kita. Kita bisa berbahagia, kita bisa puas dalam hidup kita. Kita bisa bersyukur dengan apapun dalam kehidupan kita. Di Sungai Kerit sekalipun, percayalah, ada burung gagak. Betul saudara? Masih hidup toh Elia? Dan percayalah, kalau kita masih bisa hidup hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya hikmat Allah, pengertian, kebijaksanaan ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 10 ayat 4 tetap ditayangkan ya. Ini tadi udah ada 3 hal, tapi saya ingin nambahkan tentang kerajinan ya. Orang kalau lamban membuat miskin. Apa artinya miskin? Miskin itu kompleks ya. Artinya kekurangan ya. Orang kalau miskin itu kan karena kekurangan, betul kan? Karena apa? Segala sesuatu dilakukan dengan lambat. Jadi dapatnya cuma sedikit, jadi kan kurang. Tetapi tangan orang rajin itu menjadi kaya. Kaya itu kelebihan ya. Jangan berpikir kalau miskin itu tentang uang saja, kalau kaya tentang uang saja. Tapi yang dimasukkan di sini kita harus mempunyai skop yang kompleks, yang lebih luas ya. Miskin itu kekurangan, kalau kaya itu kelebihan. Saudara kalau lihat Komeng itu tidak berpendidikan tinggi, naik sepeda saja nggak bisa. Tapi saudara tahu dia itu rajinnya luar biasa. Dia itu tidak perlu dikasih tahu, tapi sudah tahu kerjaannya. Coba saudara tanya sama Pak Olok. Olok tuh nggak pernah, Meng ini harus begini-begini. Dia sudah tahu persis apa yang harus dikerjakan. Yang kotor tanpa disuruh dia sudah lakukan. Ya. Setiap hari dia mesti nyapu kemana saja tanpa dia itu menyusahkan majikannya. Oleh karena itu dikatakan Komeng itu adalah orang itu menjadi kaya. Ya. Kelebihannya banyak. Semua orang sayang sama dia, betul kan? Saya kira tidak ada satupun orang di sini yang nggak sayang sama Komeng, ya. Dan dia punya inisiatif yang luar biasa. Salah satu contoh, suatu saat anjing saya itu kakinya sakit. Satpam saja langsung WA saya, Bu, itu kakinya anjingnya berdarah, harus dibawa ke dokter. Ya besok saya bilang, soalnya kan saya lagi di luar kota. Besok pagi-pagi saya lihat, oh ya luka. Saya itu baru mau ngomong sama Komeng untuk tak suruh bawa ke dokter. Saya kan ke PW. Dia ngomong, Bu Nani, saya mau laporan. Iya, ada apa Meng? Itu anjingnya sakit, kakinya luka. Pakai dokter Komeng saja. Mahal ke dokter itu, cuman paling dikasih salep, katanya gitu. Jadi kamu apain? Ya saya masih punya salep dari dokter itu. Tak kasih salep aja, saya kasih betadin. Wis waras tuh, katanya gitu. Terima kasih dokter Komeng. Ya, dia bukan dokter ya, tapi inisiatifnya rajin, saudara, rajin tanpa disuruh. Ya. Nah sebenarnya kalau orang rajin itu menjadi kaya. Nah belajarlah kita. Rajin apa? Rajin baca Alkitab. Sebenarnya rajin baca Alkitab itu saudara dapat semuanya. Dapat hikmat ya, yang tadi Luki bicarakan ya. Dapat kerendahan hati seperti janda tadi. Kenapa bisa rendah hati? Karena dalam Alkitab itu ditulis hendaknya kamu rendah hati seperti Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus diurapi, dia yang diperhatikan bukan orang kaya, tapi dikatakan memberitakan kabar kesukaan kepada orang-orang miskin. Tadi dibaca begitu kan? Ya, begitu dapat pengurapan dalam Yesaya tadi katakan memberitakan
kepada orang-orang miskin. Nah, punya hati yang rendah hati. Dia siapa? Yesus Kristus yang dapat dikatakan turun dari surga, yang menjadi pemilik surga, mau menolong dan memperhatikan orang miskin. Nah, kerendahan hati yang seperti itu. Dan belajar rajin, betul-betul rajin untuk membaca firman. Akibatnya saudara akan rajin untuk berbuat baik. Akibatnya saudara bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Belajarlah rajin. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami tahu Tuhan, kerajinan itu adalah suatu habit, adalah sesuatu kebiasaan yang harus kita pelajari, harus kita benar-benar mau menekuni. Oleh karena itu Tuhan, berikan kemampuan untuk kami rajin membaca firman-Mu, rajin menyembah, rajin berdoa, rajin melakukan segala sesuatu yang Engkau mau. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua yang kami lakukan praise and worship selama 1 jam ini. Terima kasih Bapak untuk semua yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah ini menjadi pedoman, menjadi dasar daripada hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Bapak, kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami tetap sudah memasuki bulan yang baru, bulan menjelang kemerdekaan Tuhan. Dan kami tahu apa yang bakal terjadi. Kami benar-benar harus menjalani akan tahun ini dengan kuat dan mengalami kemenangan dalam segala sesuatu. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini dalam tahun ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami dan semua staf pemerintahan Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan semuanya, roda pemerintahan, roda keadaan bangsa dan negara kami dengan baik Tuhan, sehingga tidak akan terjadi pemberontakan, tidak akan terjadi roh ketidakpuasan, sehingga mengakibatkan melakukan segala perkara, menghalalkan segala perkara, sampai membuat menghancurkan negara ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, tidak ada satupun yang dapat meredam segala sesuatu kecuali Engkau. Oleh karena itu kami minta turunkan roh damai sejahtera-Mu buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengadakan pemulihan demi pemulihan yang terjadi buat bangsa ini, supaya jangan sampai terjadi kelaparan, jangan sampai terjadi masa-masa kesukaran itu menimpa sebelum waktunya. Oleh karena itu saat ini kami datang, berikan kami punya hikmat yang daripada-Mu untuk dapat mengatur kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari di hadapan kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, segala malapetaka yang terjadi, virus apapun yang terjadi, kami datang di hadapan-Mu. Kami terima akan daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh yang dari surga. Setiap hari kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kami mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kami dapat menjalani hidup ini sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu.
Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini akan membuat kami terus ada di dalam jalur yang daripada-Mu ya Tuhan. Berkati akan pengurapan yang kami berikan pada mata kami, pada telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan Yesus, biarlah seluruh hidup kami ada dalam pengurapan yang daripada-Mu. Ini tangan kami Tuhan. Kau memberkati tangan kami, untuk tangan kami dapat melakukan segala-galanya yang berasal daripada-Mu. Dan apa yang kami kerjakan oleh karena bersama dengan Engkau, maka semuanya akan selesai dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Engkau memberkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami juga selalu berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan untuk kami jalani. Biarlah semua tingkah laku dan perbuatan kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.